Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan trader pada hari Jumat. Jumat barokah, Jumat penuh berkah buat kita semuanya. Dan seperti biasa di penghujung Jumat ini kita lebih santai. Karena hari ini pun juga tidak terlalu banyak berita yang ada. Semua menunggu pertemuan FOMC yang akan dilakukan pada minggu depan. Oleh karena itu pasar benar-benar lebih-lebih santai. Tapi santainya ini baru saja terjadi setelah kemarin kita bisa lihat bagaimana dolar Amerika jatuh dan membuat emas terbang tinggi. Oke, rekan trader, tapi kita akan bahas itu. Tapi sebelumnya mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Rekan trader bisa lihat bagaimana keadaan di pasar hari kemarin. Kita lihat dari indeks dolar Amerika. Bayangkan gap yang terjadi, bang ya. Dia kemarin jatuh, hari ini gapnya luar biasa banget. Kemarin dia jatuh sampai di level terendah di posisi 101.203. Hari ini dia udah turun sampai level 100. Kita akan lihat bagaimana pergerakannya lagi ke depan. Untuk euro angkel saham dolar, rekan trader bisa lihat bagaimana euro angkel saham dolar kemarin rekan trader melambung tinggi sampai di level 1.0100738. Sedangkan untuk pound sterling melambung tinggi dari level terendah 1.30295 sampai menembus level 1.31252. Sedangkan untuk gold, bagaimana kita lihat gold bisa terbang tinggi rekan trader dari 2512. Dia terbang tinggi rekan trader menembus cakrawala 2559 sesuai dengan apa yang saya prediksikan kemarin. Kemarin saya bilang 2550 masih bisa terjadi. Gak percaya sih sama saya. Tuh terjadi kan 2559. Kalau kan trader lihat apa yang telah saya bilang kemarin. Saya bilang bahwa saatnya emas naik pasca rilis data inflasi. Apa yang terjadi? Bang, naik 2559. Yang analisanya juga ya gitulah ya, tepat. Oke rekan trader, sedangkan untuk USD yen Jepang pelemahan terjadi rekan trader sampai menembus level terendah 141.703. Ini adalah data yang terjadi pada hari kemarin dan seperti biasa rekan trader, tangan saya gatal mau dapat duit banyak. Pergerakan hari ini kita akan membukanya dengan judul yang saya angkat sangat luar biasa. Judulnya ini agak sedikit tendensius ya. Judul yang saya angkat hari ini adalah emas saatnya koreksi setelah terbang menembus angkasa. Wah, ini judul ini terlalu berani sebenarnya ya. Kita ngomong santai aja kan trader. Sebenarnya judul ini terlalu berani, tapi seperti biasa saya bilang bahwa dalam persepsi saya, dalam analisa saya ya, dalam ya orang bilang penglihatan saya, waduh penglihatan, nanti kalau saya bilang nubuatan lebih gila lagi nih. Dalam penglihatan saya bisa lihat bahwa emas dia udah masuk dalam situasi di mana dia harus koreksi. Secara teknikal pun juga kita jangan berbicara fundamental udah habis. Hari ini memang ada data dari ekonomi Michigan ya. Nah tapi secara teknikal dia sudah berada di titik puncaknya. Jadi seorang trader tuh paling enak. Dia trading di bawah dan dia trading di atas. Di atas saat turun, di bawah saat naik. Nah, dalam analisa saya bisa bilang bahwa dia ini sudah berada sampai di level tertinggi. Hari ini kalau nggak salah udah sampai 2500 berapa ya? Sabar saya cek dulu. Di 2570. Ya, 2570 ya. Dalam saya bisa bilang bahwa 2570 ini sabarkan trader. Nah, 2570 menurut analisa saya merupakan nilai yang paling tertinggi dan setelah itu dia akan koreksi. Menurut saya dia ini akan koreksi sampai di hari Rabu nanti. Karena setelah hari Rabu, Kamis dini hari akan ada FOMC. Nah, baru di situ kita akan lihat
Dari awal saya bilang bahwa 2550 akan dituju. Kemarin pun juga di analisa saya, di video yang saya keluarkan, saya bilang tetap 2550 merupakan tujuan. Dan apa yang terjadi? 2559 terjadi. Sekarang 2570. Tapi dari penglihatan dan nubuatan, waduh bahaya ini, udah sampai main nubuat gini nih. Saya bisa bilang bahwa 2570 merupakan nilai yang paling tertinggi ya, menurut analisa saya. Setelah itu dia akan koreksi dulu. Dan hal ini adalah sesuatu yang wajar kan trader. Menjelang statement-statement besar yang akan dikeluarkan, berita-berita besar yang akan dikeluarkan, akan selalu banyak orang bilang pasar akan bergejolak ya. Pemain-pemain akan merusak situasi. Walaupun tujuan akhirnya sudah tahu, tapi pemain-pemain merusak situasi untuk mencari level paling terendah dulu ya. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa kemungkinan untuk koreksi masih sangat besar sampai menuju ke pertengahan minggu lalu. Ya, tapi koreksi dia ini pun juga tidak terlalu drastis banget rekan trader. Dari awal hari kemarin saya bilang bahwa 2500 itu merupakan titik support yang mungkin ya sudah tidak akan bisa turun lagi dari area itu. Yang ada dia akan naik ya, Oleh karena itu tujuan untuk dapat menuju 2600 masih ada. Walaupun di statement saya di Facebook saya bilang 2600 akan terjadi kalau Indonesia akan draw dengan Jepang. Bercanda saya. Tapi menurut saya 2600 pasti akan dapat. Pasti akan terjadi, apalagi nanti kalau pemangkasan tingkat suku bunga yang kemungkinan besar pasar memperkirakan bahwa walaupun inflasi masih kuat, tapi pemangkasan tingkat suku bunga tidak dilakukan secara drastis dan secara kuat 50 BP. 25 BP akan diterapkan, malahan ada yang dibilang bahwa di bawah 25 BP ya. Tapi ada salah satu analis di luar yang bilang seperti itu. Tapi 25 BP dari data FedWatch kemarin sebesar 87%, 13%-nya itu 50 BP yang menyatakan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan berada di level 25 BP. Kita semua bisa menganalisa, tapi keputusannya itu akan disebutkan dan keputusan itu berada di tangan si Jerome Powell. Oleh karena itu saya bilang bahwa emas masuk dalam situasi koreksi. Menurut saya 2600 masih belum sampai di level itu. Kalaupun naik ya mungkin 2580-an, tapi 2000 saya lebih memiliki kecondongan bahwa dia akan sedikit koreksi. Dan kita akan lihat pergerakannya itu sampai di hari Rabu nanti. Saat FOMC nanti dikeluarkan pada Kamis dini hari, dan kita akan lihat apakah dia akan menembus 2600 atau dia akan sedikit koreksi dulu. Koreksi yang agak sedikit panjang, tapi masih tetap dalam jangkauan 2500 sebelum dia terbang lebih tinggi lagi sampai ke level ketinggian paling maksimum melewati level 2600. Oke rekan trader, demikianlah tema kita pada kali ini, dan seperti biasa sekarang kita coba masuk langsung di analisa teknikal ya. Analisa teknikal kita mulai dari indeks dolar Amerika. Kita lihat bersama-sama. Untuk indeks dolar Amerika, rekan trader bisa lihat bahwa hari ini indeks dolar Amerika dia mengalami pergerakan yang sangat luar biasa. Gap terjadi, tapi tendensi bullish paling kuat saat ini, dan saya setuju. Saya bisa bilang bahwa bullish ini akan kuat, tidak tertutup kemungkinan bullish ini akan terbang sampai level paling tertinggi di posisi seputaran 101.150. Itu paling tinggi banget. Jadi saya bisa bilang bahwa bullish ini dia sudah berada di level yang paling, sebenarnya sih kalau saya mau bilang di sekitaran 100.956, tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan naik sampai di 101.150 ya. Bullish akan terjadi, dan saya pikir saya setuju dengan hal tersebut. Dan untuk euro angkel saham dolar, rekan trader, euro angkel saham dolar hari ini, kalau rekan trader lihat bahwa pergerakan yang terjadi pada euro angkel saham dolar hari ini, memang permulaan pasar dia lebih memiliki kecenderungan bullish ya, tapi saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa dia ini akan kembali ke bearish. Menurut saya bullish yang paling tertinggi itu malahan akan sampai di level sini rekan trader. Setelah itu dia akan turun, dan menurut analis saya
Dia akan turun, saya tidak mau bilang bahwa dia akan sampai di level paling terjauh sini di 1.01554 ya. Tapi menurut saya paling masuk logika itu apabila dia akan jatuh sampai di level 1.10604. Yang akan terjadi pada euro angkel saham dolar. Bagaimanakah untuk pound sterling? Kita lihat trader. Untuk pound sterling rekan trader, pound sterling pada kesempatan kali ini kalau saya mau bilang bahwa betul dia ini akan tadi mengalami penguatan, tapi saya lebih konsisten bahwa saya merasa bahwa dia ini akan turun, dan saya bisa bilang bahwa pelemahan yang paling sempurna itu akan terjadi sampai di level sekitaran 1.30991, dan untuk penguatannya lagi menurut saya udah berada di level paling tertinggi. Dia akan mencoba dari level paling tertinggi 1 poin. Nah ini dia 1.31477 sampai level terendah 1.30991. Bagaimana untuk gold? Nah untuk gold rekan trader, gold ini pada kesempatan kali ini kalau saya lihat gold memang dia memiliki kecenderungan bullish. Saya sangat paham itu, tapi dalam pemahaman saya, dalam kacamata saya, ya saya bisa bilang bahwa kemungkinan level tertinggi itu 2000. Saya mau bilang kalaupun dia mau sampai di level paling tertinggi, mungkin level paling tertinggi itu di 2576. Tapi saya lebih mau bilang bahwa kemungkinan dia turun itu paling besar, minimal dia bisa sampai di level paling terendah di seputaran 2546 atau lebih rendah lagi. Tapi hari ini tidak ada berita sih, jadi saya lebih senang mau bilangnya itu dia akan mencoba sampai di level paling terendah itu di seputaran 2546. Ya dia akan bergerak di antara situ ya, 2550, 2546. Saya tidak mau bilang sampai 2536, tapi 2546 itu menurut saya adalah level yang bisa dicapai oleh emas untuk hari ini. Dan untuk USD Yen Jepang, kita lihat di sini USD Yen Jepang rekan trader. Nah, USD Yen Jepang rekan trader, kalau kita lihat bahwa USD Yen Jepang memang dia bearish, memang ya dia bearish, tapi saya lebih condong bahwa dia setelah ini dia akan bullish, dan bullishnya dia itu akan mencoba sampai level ketinggian maksimum di posisi 142.045 dengan nilai paling terendah dia berada di level 140.836 di sini. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang. Oke rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah analisa kita pada hari ini. Sekali lagi saya mau bilang rekan trader, jangan sungkan-sungkan untuk selalu bersama Amarket. Ini adalah website kami, silakan mendaftar di sana. Kami memberikan yang terbaik. Sekarang ada akun 0, akun 0, keuntungannya sangat maksimum, silakan daftar ya. Dan jangan lupa juga rekan trader kalau ada waktu baca juga artikel saya prediksi di FX Street ya, silakan baca di sana. Oke rekan trader, sebelum saya mau mengakhiri acara ini, jangan lupa nonton webinar saya nanti malam 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan kita akan membahas pengaruh FOMC terhadap perdagangan ke depan trading. Ya. Bagaimana FOMC ini akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader FOMC minggu depan. Makanya kita akan bahas kalian. Oke, rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang Amarket berikan, apa yang saya berikan bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Jangan lupa nonton webinar saya hari ini, dan salam profit Indonesia.